Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hiban Channel. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam genetika yang menjelaskan soal teori breeding ikan cupang di farm saya khususnya. Jadi teman-teman, saya harap tonton sampai habis, jangan di skip, agar teman-teman ini dapat memahami bagaimana tentang istilah dalam genetika ini. Buat teman-teman yang belum support saya, silakan support saya dengan cara like, comment, and subscribe di channel saya agar channel saya lebih berkembang lagi dan saya lebih semangat lagi membuat konten-konten ikan cupang. Oke, kita lanjut saja di videonya. Ini dia istilah dalam genetika. Jadi ini tuh teori breeding yang saya terapkan dalam breeding ikan cupang di farm saya. Sebelum kita mempelajari teknik persilangan atau teknik breeding ikan cupang, lebih baiknya kita mengenali dulu nih istilah dalam genetika ini. Nah, yang pertama ini ada parental yang biasa disimbolkan dengan huruf P, yang artinya itu induk atau tetua. Nah, yang kedua ada filial dengan huruf F yang biasa disimbolkan yang artinya itu anak atau keturunan. Nah, mungkin teman-teman udah familiar dengan nama F1, F2, F3, dan F4. Nah, yang ketiga ini ada sebutan gen. Gen itu pembawa sifat. Nah, gen ini terbagi ada dua, teman-teman. Ada gen dominan, ada gen resesif. Jadi ada bedanya teman-teman nih dengan dua gen ini. Jadi gen dominan itulah gen yang mendominasi secara keseluruhan atau hampir secara keseluruhan. Sedangkan gen resesif itu gen yang tidak terlalu dominan atau gen yang lemah. Jadi kesimpulannya itu gen dominan itu gen yang kuat, sedangkan gen resesif itu gen yang lemah. Oke, kita lanjut. Yang keempat ada genotip. Genotip itu sifat menurun yang tidak nampak atau tidak terlihat dari luar. Seperti contoh soalan, sifat dan karakter yang diturunkan dari sang induk. Dan genetik ini tuh kunci buat teman-teman breeding ikan cupang aduan. Jadi buat teman-teman yang breeding cupang aduan, fokusnya tuh di sini. Kita mencari genotipnya. Kita mencari genotip dominan dari sang induk. Contoh, kita breeding ikan cupang aduan dengan tipikal pukulan di kepala, yang kita harapkan anakannya nanti membawa gen dominan dari induknya, yaitu pukulan di kepala. Nah, cara menemukannya bagaimana? Genotip ini udah menurun ke anakannya apa belum? Salah satu cara kita adu ikan kita. Kita nggak bisa lihat nih genotip ini dengan kasat mata. Jadi salah satu cara kita tes terlebih dahulu dengan cara diadu. Dari sekian banyak anakannya,
kita lihat siapa yang membawa genotip yang dominan dari sang induk. Kalau salah satu dari anaknya pukulannya di ekor, jadi dia membawa gen resesif. Kalau salah satu anakannya pukulannya tepat di kepala seperti sang induk, berarti dia membawa gen dominan dari sang induk. Dan jadi secara genotip dia dominan membawa karakter dari sang induk. Nah, jadi kita akan jadi ikan ini sebagai indukan penerus. Oke, sampai sini semoga paham ya. Kita lanjut yang terakhir, yang kelima ada fenotip. Fenotip itu sifat menurun yang mudah diamati atau sifat yang terlihat. Dengan kata lain adalah gen yang diwariskan tapi yang bisa kita lihat. Seperti contoh kita breeding jenis FCCV red head atau kita breeding jenis multicolor. Dia mencakup soalan warna, form ekor atau size dalam kasus breeding ikan cupang giant. Jadi size itu termasuk fenotip ya teman-teman. Jadi di dalam teori breeding Hiban beta fokusnya tuh di fenotip. Kita mencari gen dominan dari sang induk. Nah, jelas ya. Kalau teman-teman belum jelas, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya balas semampu saya. Dan saya juga selalu mengingatkan para buat subscriber saya, apabila ada perbedaan dalam teknik cara teori breeding ikan cupang itu biasa teman-teman. Karena setiap breeder punya jurusnya masing-masing. Jadi untuk para penonton yang bijak, kalian baiknya komparasikan kalau ada ilmu di luar sana. Karena apa yang saya ketahui ini ibarat ilmu itu sangat luas. Ini bukan yang paling benar, tapi inilah yang saya pelajari dan saya terapkan di farm saya. Oke, saya akhiri. Selebihnya saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.